Assalamualaikum Bu Ulfa, apa kabar hari ini? Sehat Bu Ulfa? Alhamdulillah Gimana Pak sehat ya? Bu Parti. Bagaimana dengan Bu Alhamdulillah, Parti? Alhamdulillah sehat juga Bu Ulfa. Bayinya lucu sekali. Lagi mau Bangun gabung ya? ini. Iya, sama bundanya nggak apa-apa. Kita hanya ngobrol sebentar, kurang lebih 15 menit ya Bu Ulfa ya. Iya Bu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih nih di antara kesibukan Bu Ulfa yang baru lahiran mengurus bayi bisa hadir dalam pembicaraan kita pada hari ini. Eh, Baik Bu Ulfa, eh kita akan ngobrol ya kurang lebih 15 menit ke depan. Bu Ulfa ini mau ngobrolin apa nih sekarang ini kita nih? Jadi saya itu memiliki kegundahan Ya. atau kegelisahan dalam diri saya. Saya merasa saya menjadi guru yang gagal karena saya sebagai guru kelas 4, ada siswa saya yang idealnya kelas 4 itu sudah bisa membaca dan menulis. Tapi pada faktanya di kelas saya ada murid yang belum bisa membaca, bahkan mengenal huruf pun belum tahu. Nah, tujuan saya melakukan coaching dengan Bu Suparti ini adalah saya ingin mengetahui kira-kira saya harus melakukan apa, terus bagaimana langkahnya, tindakan yang tepat seperti apa, begitu Bu. Jadi sekarang ini Bu Ulfa merasa gagal gitu ya sebagai seorang guru yang sekarang sedang mengajar di kelas 4 karena masih ada murid Bu Ulfa yang belum bisa membaca ya calistung seperti itu ya Bu Ulfa. Nah, Bu Ulfa dari pembicaraan ini menginginkan Bu Ulfa itu bisa untuk merubah murid tersebut. Ya, Ya paling tidak ada perubahan yang lebih baik dalam diri anak itu, Bu. iya, udah bagus sekali itu Bu Ulfa. Ibarat tugas kita sebagai seorang pendidik berkomitmen untuk menuntun segala kodrat alam yang dimiliki oleh anak murid kita. Dari pengamatan Bu Ulfa terhadap anak-anak yang belum bisa istilahnya kita sebut calistung gitu ya, belum dapat calistung, apa yang ingin Bu Ulfa lakukan gitu, untuk Saya mengubahnya? rencananya saya itu ya mungkin awalnya saya akan melakukan identifikasi faktor-faktor penyebab apa saja yang membuat anak tersebut berbeda dengan teman-teman lainnya. Mungkin salah satunya saya akan mendatangi rumahnya dan melihat faktor lingkungannya seperti apa. Itu mungkin langkah awalnya saya identifikasi dari lingkungannya seperti apa itu dulu mungkin ya Bu ya. Jadi untuk apa? Bu Ulfa mengatasi ini, mungkin Bu Ulfa akan mengidentifikasi gitu ya faktor-faktor penyebab kenapa anak tersebut masih belum bisa untuk calistung. Kemudian dengan mendatangi rumahnya ya. Nah, jika Bu Ulfa sudah mendatangi rumah murid tersebut, ada nggak yang ingin digali lagi dari murid tersebut? Mungkin tadi Bu Ulfa inginkan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Mungkin dari situ bisa juga Bu Ulfa bisa melihat ada hal yang lain mungkin yang yang menjadi kebanggaan lain atau bakat murid lain dari yang belum bisa calistung itu. Mungkin setelah saya datang ke rumahnya, setelah saya melakukan identifikasi dengan beberapa pertanyaan wawancara kepada orang tuanya, mungkin di situ saya bisa menggali beberapa informasi. Dan setelah saya lakukan, sepertinya dari wawancara itu saya akan melakukan strategi langkah apa yang kemudian akan saya ambil, sepertinya seperti itu. Ketika setelah saya mengetahui data-data yang valid.
Berarti Bu Ulfa akan mengambil langkah-langkah ya, langkah-langkah selanjutnya. Langkah apa nih yang akan Bu Misalnya Ulfa heeh. misalnya nih, ternyata anak itu dari latar belakang keluarganya memang tidak ada motivasi ya, karena kebetulan orang tuanya juga tidak bisa membaca dan menulis. Jadi faktor lingkungan itu memang sangat berpengaruh. Nah, jadi mungkin dari situ saya mungkin akan memberikan motivasi dan dorongan kepada anak itu supaya dalam diri anak itu ada motivasi tersendiri untuk belajar membaca lebih giat lagi, tidak mencontoh orang tuanya yang memang tidak bisa membaca dan menulis. Jadi langkah selanjutnya Bu Ulfa ingin memberikan motivasi ya kepada murid tersebut untuk bisa calistung dengan usaha dan langkah-langkah yang sudah Bu Ulfa sebutkan tadi nih. Posisi murid Bu Ulfa itu ada di level berapa gitu jika misalnya kita ambil angka 1 sampai 10. Awalnya itu murid Bu Ulfa ada di posisi keberapa Kak Bu Ulfa? Mungkin sebelum saya melakukan rencana tindakan itu, ada di angka 3 mungkin ya. Tapi setelah saya terapkan rencana-rencana saya itu ya mudah-mudahan sampai angka 8 lah. Oh, di angka 3 berarti di awal itunya ya? Iya. Terus ingin perubahannya itu ada di level atau di angka 8 8. dengan langkah-langkah yang apa namanya yang sudah Bu Iya, Ulfa sebutkan tadi ya, datang ke rumahnya gitu ya. melakukan Nah, wawancara dengan orang ya, tuanya. iya. Siapa aja yang akan bisa membantu Bu Ulfa untuk melakukan itu? Tentunya selain apa yang membantu saya, selain semangat saya yang tinggi juga perlunya saya tentunya mempunyai apa harus kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan warga sekolah lainnya untuk membantu saya, tentunya itu. Dengan orang tuanya dan lingkungan anak murid itu sendiri. Ya, jadi langkah-langkahnya berkolaborasi ya, Bu Ulfa ya. Betul, tentu harus kita Berkolaborasi. tidak pernah lepas untuk berkolaborasi dengan orang yang saling berkaitan. Kita tidak bisa bekerja sendiri soalnya. Iya. Nah, kapan nih akan melakukan rencana perubahan tersebut nih? Secepatnya dong Bu Parti, kalau bisa hari ini saya bisa jalan hari ini. Berhubung saya baru selesai operasi sepertinya tidak mungkin. Menunggu kondisi saya membaik. Jadi kemungkinan setelah cuti kali ya Bu Ulfa ya? Oh, Paling iya. tidak setelah kondisi saya benar-benar pulih lah. Gitu ya. Apa komitmen Bu Ulfa ya dalam merubah murid tersebut? Komitmen Kira-kira saya bagaimana ya, komitmennya? komitmen saya maju terus pantang mundur sebelum sukses. Jangan Siap. kalah sama pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam. Luar biasa sekali nih semangatnya Bu Ulfa dalam merubah ya, merubah anak didik untuk menjadi yang lebih baik lagi karena memang itu tugas kita untuk menuntun segala Yang potensi yang ada pada murid kita. ya. Ya, baik Bu Ulfa, di penghujung pembicaraan kita pada hari ini, apa yang Bu Ulfa dapatkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Yang saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini tentunya saya merasa lega karena saya sudah berbagi dengan coach yang hebat tentunya ya. Paling selain itu juga saya lebih menjadi rileks, tenang dan seperti mempunyai jalan baru gitu. Seperti mempunyai arahan yang baru untuk bagaimana kita melangkah yang sesuai atau yang tepat gitu ya. Jadi supaya tidak salah arah lagi gitu. Lebih tenang lah, lebih senang, lebih tenang, lebih rileks dan punya energi baru.
Iya, karena bisa saling bisa sharing, saling sharing. sharing gitu ya. Dan Mhm. jadi membuat diri Bu Ulfa itu sudah tidak ada beban pikiran yang Iya, jadi memberatkan lagi gitu. paling tidak Oke. beban saya udah dibagi-bagi sama coach. Iya iya betul sekali. Baik Bu Ulfa, terima kasih ya sudah bisa bergabung dalam pembicaraan kita pada hari ini dan saya tunggu untuk pembicaraan selanjutnya tentang rencana-rencana Bu Ulfa nih apa saja yang Siap, sudah diwujudkan. Jadi ya siap, mudah-mudahan lakukan. mudah-mudahan Bu Ulfa dan muridnya itu tetap solid dalam membangun ibarat keterhubungan emosional antara guru dengan murid. Jadi itu kan Mhm. yang dibutuhkan. Kalau guru disukai oleh murid itu rasanya dalam kita memberikan pembelajaran juga enak sekali. Dan saya melihat di diri Bu Ulfa itu keren sekali, motivasinya oke banget. Terima kasih Bu Ulfa atas waktunya dan nanti kita akan ketemu lagi ya untuk membicarakan tentang rencana yang sudah Bu Ulfa susun yang sebegitu luar biasa. Terima kasih Bu Ulfa. Sama-sama Bu Sehat-sehat Kanti. selalu. Sehat dedenya. Salam buat Terima kasih keluarga. banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.